Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pengembangan aplikasi web ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sport Store. Dengan yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fi Kurniawan, NIM 2019 01400035. Ya, dari Purna dengan NIM 2019 9. Saya Bagus Renu Pangayom dengan NIM 2019 014 0061. Saya sendiri Fuad Rizkani dengan NIM 2019 01400047. Setelah itu saya Rifki Riantoro dengan NIM 2019 014 0036. Oke, untuk kemudian akan dibahas hasil dan pembahasan oleh Jobdesk berikutnya. ML akan dijelaskan oleh saya, yaitu Bagus Renu Pangayom dengan NIM 2019 014 0061. Nah, di sini ada use case, dapat 2 aktor, yaitu admin dan user. Nah, untuk aktor admin ini bisa mengakses cache manage product. Nah, yang mana cache manage product itu bisa melakukan aktivitas add product, edit product, dan delete data. Admin juga bisa mengakses cache login, yang mana juga tersambung dengan cache logout. Nah, nantinya admin ini bisa login dan juga logout. Lalu untuk aktor user bisa mengakses beberapa cache, yaitu cache view home, view chess, view soccer, view water sport, dan cache orders. Bawah scroll. Nah, di dalam cache order yang mana bisa diakses oleh user, cache tersebut tersambung atau include dengan cache checkout. Nah, yang mana nanti user bisa melakukan checkout di saat ingin beli barang di Sport Store atau order. Lalu di dalam cache order juga terdapat include, yaitu cache manage chart line. Di dalam cache manage chart line ini juga terdapat aktivitas add item dan remove item. Cache manage chart line juga tersambung atau extend dengan cache add item dan cache remove item. Lalu selanjutnya terdapat kelas diagram. Nah, di sini ada sekitar 4 kelas lebih. Ada kelas user, admin, kelas account, kelas order, kelas chart, kelas product. Nah, di sini kelas admin bisa melakukan untuk misal login, nah mana tersambung ke kelas account, lalu mengatur kelas-kelas order, product, dan card. Sedangkan untuk kelas user bisa login juga seperti admin, juga bisa melakukan order, bisa memasukkan produk di cart, dan juga memilih produk di bagian kelas produk. Next. Oke, untuk database akan saya jelaskan. Saya Rifki Riantoro dengan NIM 2019 014 0036. Terdapat tabel admin. Di dalamnya terdapat atribut atau kolom berupa ID admin dengan tipe data integer. Setelah itu ada username dengan tipe data varchar. Setelah itu ada kolom password dengan tipe data varchar. Untuk tabel ini prime key-nya menggunakan ID admin. Setelah itu ada tabel chart. Di sini terdapat atribut ID card dengan tipe data integer. Setelah itu ada quantity, tipe data integer. Setelah itu ada item dengan tipe data integer. Setelah itu ada
price dengan tipe data integer. Setelah itu ada subtotal dengan tipe data integer dan atribut kolom total dengan tipe data integer. Nah, di tabel chart ini untuk primary key-nya yaitu ID card. Setelah itu ada tabel login. Tabel login terdapat atribut berupa ID login dengan tipe data integer. Setelah itu ada username dengan tipe data varchar dan atribut password dengan tipe data varchar. Nah, pada tabel ini kami menggunakan primary key yaitu ID login. Oke, melanjutkan penjelasan mengenai database. Di sini pada tabel order terdapat 11 atribut, yaitu diantaranya adalah order ID dengan tipe data integer, kemudian city dengan tipe data nvarchar max, kemudian country dengan tipe data nvarchar max, kemudian bitword dengan tipe data bit, lalu line 1 dengan tipe data nvarchar max, kemudian line 2 nvarchar max, kemudian line 3 dengan tipe data nvarchar max, lalu terdapat juga kolom name dengan tipe data nvarchar max, state dengan tipe data nvarchar max, zip dengan tipe data nvarchar max, dan cipher dengan tipe data bit. Kemudian pada tabel produk sendiri terdapat 5 kolom, yaitu ada produk ID, kemudian dengan tipe data integer, lalu kategori dengan tipe data nvarchar max, lalu description dengan tipe data nvarchar max, kemudian name dengan nvarchar max, lalu ada price dengan tipe data desimal 18,2 dengan primary key produk ID. Kemudian pada tabel user sendiri terdapat 5 atribut, yaitu ada ID user dengan tipe data integer, kemudian username dengan tipe data varchar 30, lalu password dengan tipe data varchar 30, email dengan tipe data varchar 30, serta phone number dengan tipe data integer. Pada tabel user sendiri, ID user sebagai primary key-nya. Oke, saya Fuad Rizkani dengan NIM 2019 01400047 ingin melanjutkan. Jadi di sini terdapat tampilan RAT-nya. Di sini ada card, order, product, sama admin. Di sini masing-masing memiliki primary key. Di sini ada ID card, ID order, ID product, dan ID admin. Seperti inilah tampilan RAT-nya. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang UI design atau hasil project juga. Di sini terdapat tampilan login. Pada gambar di atas, di sini merupakan tampilan awal ketika project dijalankan atau diakses oleh user. Halaman awal ini akan langsung menunjukkan halaman login untuk masuk ke dalam project. Di sini terdapat admin, namanya apa? Ada nama sama password. Di sini namanya admin dan ada passwordnya. Kemudian kita bisa mengklik ke login. Kemudian di sini ada tampilan kita setelah login, yaitu sebagai admin. Nah, halaman ini ketika kita berhasil, kita terdapat fitur logout. Kemudian di sini kita bisa logout lagi, nanti akan kembali ke tampilan login. Di sini admin bisa melakukan fitur CRD, yaitu create, read, update, dan delete. Ya. Kemudian di sini adalah tampilan data yang sudah kita buat, yaitu sudah kita bikin. Nanti kita bisa diedit, bisa di delete. Kemudian di sini ada halaman edit, halaman mengedit data yang telah kita inputkan. Hal ini dilakukan jika terjadi data yang tidak sesuai, yang nantinya bisa diubah ketika data tersebut tidak sesuai. Misalnya ada kenaikan harga atau kategori yang berbeda yang telah kita inputkan tadi, kita bisa mengeditnya. Kemudian di sini adalah ada tampilan saat berhasil delete data. Jadi pada halaman ini kita bisa menghapus data apabila datanya yang barang sudah sold out atau yang sudah tidak
berguna itu bisa kita hapus. Nah, di sini terlihat berbeda pada gambar untuk pada nomor 9 sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Di sini ada bacaan blinked was deleted. Jadi di sini sudah berhasil di delete atau dihapus. Kemudian di sini ada halaman add product. Di sini kita adalah awal untuk menambahkan suatu produk baru yang kita inginkan. Terdapat name atau nama, kemudian description atau deskripsi, kategori, dan harga. Kemudian kita bisa meng-save-nya atau menyimpannya gitu ya. Kemudian di sini adalah halaman cart yang mana itu sebagai keranjang bagi kita. Pada halaman ini terdapat fitur remove product atau menghapus gitu, kemudian continue shopping untuk melanjutkan belanja, dan checkout. Fitur checkout adalah fitur ketika kita ingin membeli sebuah produk. Kemudian di sini juga ada halaman checkout. Halaman ini nantinya kita akan mengkonfirmasi atas produk-produk yang sudah kita masukkan ke chart tadi ke dalam keranjang ya. Jadi bakal ke konfirmasi ke sini. Kemudian setelah itu produk akan di check out dan produk berhasil dibeli untuk di order. Seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada halaman saat kita sudah berhasil order. Nanti di sini kalau kita sudah selesai melakukan pembelian atau order produk-produk yang kita inginkan, pada halaman ini terdapat ucapan terima kasih atau thanks sebagai tanda telah berhasil untuk order. Kemudian di sini ada penjelasan deploy is yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Yoga, dan di sini saya akan mematikan share screen dan akan di-share screen oleh Mas Yoga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara deploy ke Ender KIS. Pertama kita buka dulu folder IIS-nya yang di UK, di Unifat, di www.root. Kita bikin dulu foldernya. Kita bikin foldernya. Maaf Mas Yoga, mohon agak pelan-pelan ya, soalnya agak nge-lag gitu Mas. Oke. Nah, di sini udah masuk ke set. Nah, kita masuk ke init. Gunakan GR atau bisa disebut IIS. Nah, di sini kita ada di website untuk membuat websitenya dengan contoh dengan sad.com. Kalau site-nya kita cari di C. Mas Yoga, yok. Ya. Tolong suaranya dikerasin sama diulangin bisa nggak? Soalnya nge-lag Mas. Soalnya di sini gambarnya nge-stuck, kemudian ini mohon dibenahi. Ke search ulang. Siap. Bentar. Belum Mas. Oke, sudah termasuk Mas. Udah masuk. Ini folder yang kita buat tadi yaitu tune dan set. Masuk ke aplikasi IIS-nya. Maka di website kita tambahkan set name-nya, tune dan set. Multiplikatornya kita ambil dari folder yang kita bikin tadi di inner path, terus ke root. Bentar Mas, lagi nge-lag Mas. Masih nge-stuck di folder tune dan set.
Mungkin bisa buat Mas Yuga buat di reload dulu itu share screen. Apakah sudah ini sudah muncul? Sudah ada muncul yang Coba ganti. Udah muncul. Nah, pas di sini muncul belum? Ada tampilan ini sudah muncul kah? Sudah Mas Yoga. Sudah Mas. Lanjut ke init tab, ke bagian www root, lalu lanjut ke tune dan set. Kita oke, maka nanti physical path-nya masuk ke tune dan set tadi. Lalu name-nya kita tambah sama dengan set name-nya tadi. Terus kita oke. Jangan lupa di copy dulu. Sudah dibikin, lalu kita setting di drivernya masuk di Windows R tadi, masuk ke run, langsung disk driver, nanti akan muncul tampilan ini. Lalu ke folder etc, bagian host kita open with code atau notepad atau notepad plus. Nah, ini kita setting di sini. Nah, kita setting dulu. Ini kita pasang yang tadi dulu. Ini buat apa? Lokalisasinya 80. Nah, kita save. Ini udah masuk ke dalam lokalisasinya kita. Kita hapus dulu. Penyetingan tentang lokal sudah selesai. Lalu kita masuk ke Visual Studio untuk melakukan deployment. Visual Studio Directory Sport Store Anda. Lalu masuk ke Solution Explorer. Bentar, baru lagi. Kita masuk ke bagian ini. Software, kita klik kanan, kita klik publish. Nah, kita akan tambahkan ini yang baru. Tapi targetnya nanti di folder yang kita bikin tadi. Kita klik folder tadi, masuk ke sini, kita browse ke disk directory C, masuk ke init tab, ke www root, ke bagian tune dan set. Kita klik OK. Nah, ini sudah masuk. Kita setelah itu kita setting dulu di ini soal setting. Nah, soal setting dulu. Ini kita klik ini size fontnya, ini otomatis ke Windows 86 bit. Nanti delete ini, jadi foldernya akan dibersihkan. Yang ada di sini. Kita enter, kita ini. Ini database store identity, ini database store product. Mas Yoga, tolong mungkin agak diperjelas suaranya ya. Oke. Ini untuk application DB Contact dan ini untuk application identity DB Contact. Lalu kita save biar ininya tersimpan dulu. Nah, tadi udah tersimpan. Nah, ini sudah berubah.
kita klik publish biar masuk ke foldernya tadi. Kita tunggu bentar sampai ininya sukses. Kita tunggu. Masih on proses. Nah, ini sudah sukses, build sukses, publish sukses. Nah, kita langsung ke folder inetpub tadi. Di root tadi yang kita buat tadi masuk ke tune dan set. Kita setting dulu di bagian paling bawah yang bernama web.config. Ini kehilangan extensionnya. Salah, bentar, extension. Nah, web.config. Kita buka dulu. Nah, ini kita tambah V2. Simpan. Perubahannya itu lalu kita klik tekan Ctrl S biar tersimpan. Lalu kita close. Masuk ke bagian app setting Johnson. Kita buka dulu. Sebentar, ini harus sesuai dengan database kita di SQL. Di SQL itu kita membutuhkan dua database, yaitu database identity sama database port store. Nah, ini sama ini. Kita butuhkan dua itu. Sini kita akan menyeting app setting Johnson dan app setting.production.johnson. Bentar, saya cari tempat saya kemarin saya bikin. Nah, untuk app setting.johnson-nya kita samakan dengan ini. Biasanya untuk app setting.production.johnson-nya kita samakan juga. Nah, ini kita ubah sesuai di sini. Sesuaikan juga identity port store produk. Nah, ini identity sudah benar, identity lainnya ini masih identity, kita ganti dulu dengan database port store. Lalu lanjut ke bagian publish-nya. Kita masuk ke inetpub tadi yang is. Kita coba browse. Loading. Nah, ini sudah muncul tune dan setnya. Kita login dulu untuk sebagai admin. Di sini kita isi admin. Lalu untuk passwordnya tuh, bentar. Untuk passwordnya kalau tidak salah tuh 123 terus pakai $. Nah, sudah masuk ke bagian tampilan admin. Kita masuk ke add product. Kita file name-nya contohnya kirim adi. Ya. Bentar. Adi memiliki 3 piring.
kiri buat untuk kategorinya dan harga piringnya sekitar 15.000. Nah, di sini sudah masuk piringnya Adi yang berharga 15.000. Untuk edit produk atau create produk, lalu kita bisa edit di sini sepatu tunggal, kita bisa edit menjadi memiliki sepatu jarang dicuci berdebu, harganya terlalu mahal, ini kita bikin 1.000, kita save. Nah, di sini sudah teredit jadi sepatu Adi. Nah, kita bisa mendelete data juga di sini melalui ini mendelete. Nah, sudah terdelete. Di sini juga bisa melakukan ke panggilan user lagi. Ini data yang saya masukkan tadi sepatu Adi. Adi memiliki ada typo di sini. Ini memiliki sepatu yang jarang dicuci sampai berdebu. Ini bisa navigation atau berisi 4 kotak. Ini lanjut ke bagian unlimited card. Ini bisa saja tambahkan nama Adi, tambahkan kosan Adi, tambahkan rambut Adi, dan tambahkan sepatu Adi. Ini untuk continue shopping itu untuk kembali ke bagian home-nya, kita bisa milih lagi barang-barang yang ingin kita beli. Nah, kalau sudah yakin kita klik ini ya, ini untuk tombol check out-nya. Nah, sebentar ini bisa kita remove, kita lagi kita bisa ditambah. Untuk ini kita beli selanjutnya Adi yang berharga 100.000, walaupun belum dicuci 1 tahun, kita tetap beli. Kita klik check out. Nah, namanya buat ini ini untuk Google Drive-nya. Kita sudah bikin teman ini, kita complete order. Nah, di sini akan muncul terima kasih untuk pemesanan Anda. Kita akan mengirim sebaik yang kita bisa. Penjelasan dari deploy dan jalannya aplikasi seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, sebelumnya sistem Sport Store itu sendiri pada dasarnya itu untuk para pembeli atau penjual barang-barang untuk aktivitas berolahraga, masih banyak melakukan transaksi, masih terjun langsung ke toko-toko. Hal ini menyebabkan penjualan dan pembelian memerlukan waktu yang relatif lama karena harus melakukan terjun langsung ke toko. Untuk mengatasi permasalahan pada sistem Sport Store tersebut, dibuat sebuah project Sport Store berbasis MFC. Pada web seluler yang relatif cepat dan bisa memudahkan para pembeli untuk membeli barang tanpa harus terjun langsung ke tokonya. Berdasarkan masalah yang telah dijelaskan di atas, penulisan membuat suatu proyek yang bersifat membuat proyek CRUD, maka penulis membuat judul dengan nama Sistem Sport Store. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.